Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mr. Ahmad. Today we are going to continue our lesson about pasar bebas. Oke, apa yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pasar bebas, masyarakat ekonomi ASEAN, ASEAN Free Trade Area, Asia Pacific Economic Cooperation, dan European Union atau Uni Eropa. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman akan mampu menganalisis tentang pasar bebas. Oke, ada satu quotes dari Bapak Habibie rahimahullah. Meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah. Kamu harus berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Ya, contoh pengorbanannya kayak sekarang nih, teman-teman rela untuk belajar, rela untuk mendengarkan video dari Mr. Ahmad ini. Nah, itu adalah kerelaan kalian untuk usaha demi meraih masa depan yang cerah. Oke, kita akan bahas pertama tentang pasar bebas. Pasar bebas ini maksudnya apa sih? Kalian tahu bahwa pasar itu kan tempat jual beli ya, jual beli tapi yang bebas. Maksudnya yang bebas semua boleh dijual ya, enggak juga. Maksud dari sini adalah adanya pengurangan atau penghilangan biaya yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara terkait dengan perdagangan internasional. Biasanya dalam perdagangan internasional itu kan ada biaya masuk, ada biaya keluar. Contoh ada biaya impor, biaya ekspor. Nah, dengan pasar bebas ini maka biaya-biaya itu dihilangkan. Jadi sama sekali tidak ada biaya, sama aja kayak kita ngejual barang sehari-hari secara langsung. Misalnya kita punya pensil, kita jual pensil, ya kan nggak ada pajaknya, nggak ada apa-apanya. Maka itu yang disebut dengan pasar bebas. Oke, kita lanjut yang pertama, masyarakat ekonomi ASEAN. Konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-9 tahun 2003 itu menyepakati pembentukan masyarakat ASEAN atau ME yang salah satu pilarnya yaitu adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan masyarakat ekonomi ASEAN diharapkan dapat menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, suatu wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang setara dan terpadu dengan ekonomi global. Itu tujuan dari MEA ya. Manfaatnya apa nih dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia? Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara ASEAN yang wilayahnya paling luas, penduduknya paling banyak. Kita dapat memimpin pasar ASEAN melalui penguasaan pasar dan juga investasi. Yang kedua, Indonesia dapat menjadi negara tujuan investasi atau penanaman modal. Jadi kalau ada yang pengen menanamkan modal akan milih untuk menanam modalnya di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha dapat memproduksi barang berkualitas dengan harga efisien. Kenapa harganya bisa lebih efisien, bisa lebih murah? Yaitu tadi, karena nggak ada lagi batasan tarif impor atau tarif ekspor. Oke, kita lanjut yang kedua, ASEAN Free Trade Area. Jadi wilayah perdagangan, area perdagangan bebas di ASEAN. ASEAN seperti kita tahu, teman-teman pasti udah ingat lah, yaitu kerjasama Asia Tenggara ya, negara-negara Asia Tenggara. AFTA diresmikan sejak 31 Desember 2015. Tujuannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, untuk menarik investasi asing dan juga untuk buat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Itu adalah 3 tujuan dari AFTA. Manfaat AFTA ini apa nih? Ada banyak nih manfaatnya. Yang pertama, penurunan harga produk di seluruh wilayah ASEAN. Kedua, mendorong peningkatan kompetisi pasar secara regional maupun internasional. Dengan adanya AFTA nih akan saling berlomba-lomba nih, saling berkompetisi untuk menjual barang, untuk menyediakan produk yang lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga, membantu produk-produk negara ASEAN masuk ke pasar yang lebih besar. Jadi pasarnya nggak cuma dalam negeri tapi bisa keluar negeri. Kemudian kemudahan untuk memperoleh bahan baku dengan biaya yang lebih murah. Nah ini udah pasti ya, sangat berguna banget nih. Yang kelima, ASEAN jadi satu pasar tunggal yang kuat dengan populasi penduduk yang besar ya kan. Dengan populasi jumlah penduduk di ASEAN tuh yang bisa sampai berapa ratus juta, maka ini adalah pasar yang kuat tentunya. Kemudian menarik investasi luar, investasi dari negara-negara luar untuk mau menanamkan modalnya, berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang ada di ASEAN. Yang ketujuh, pengusaha ASEAN bisa melakukan bisnis lebih mudah, lebih cepat. Ya, karena tadi nggak ada batasan.
Jadi prosesnya langsung, nggak perlu ada ini harus ada pemerintah negara ini, ada biaya impor, ada biaya ekspor tadi ya, itu nggak usah. Kemudian kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan. Nah ini juga manfaat AFTA nih. Misalnya teman-teman besok udah punya kemampuan, punya skill, punya ilmu, terdidik, maka kalian bisa bekerja nggak cuma di dalam negeri tapi juga bisa bekerja di luar negeri sama negara ASEAN. Ya, ada satu ini lagi, keep strong. Nah, jangan mudah menyerah kalah, pantang pulang sebelum menang. Nah, ini ya ini walaupun kekalahan kemenangan tuh nggak harus ada dalam sebuah pertandingan aja, dalam hidup pun kita ya harus senantiasa memperkuat diri kita juga untuk siap untuk selalu menjadi pemenang. Jangan mau hanya jadi pecundang. Lanjut, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik. Dibentuk pada tahun 1989. Tahun segitu saya udah lahir belum ya? Coba cek. Merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tujuan yang pertama, menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Serta tujuan kedua, meningkatkan kualitas SDM dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, ini ada gambar negara-negara APEC, silakan teman-teman cek. Nanti tugasnya kalian tulis nih negara-negara APEC apaan aja. Oke, silakan kalian lihat. Manfaat APEC. 1. Terkait kesepakatan perdagangan. Jadi perdagangan antar negara-negara APEC ini bisa diatur secara sedemikian rupa. Kemudian adanya pengurangan biaya masuk. Nah ini karena bukannya perdagangan bebas, maka dia masih berupa kayak pengurangan. Jadi biaya impornya bisa lebih murah, biaya ekspor lebih murah. Kemudian ada investasi internasional. Investasi ke berbagai negara-negara anggota APEC. Jadi bisa berinvestasi ke Indonesia, ke mana lagi tuh? Ada negara Jepang misalnya. Kemudian adanya alih teknologi. Ini yang sangat penting bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dapat teknologi baru, negara-negara maju dapat memberikan sumbangsih berupa ilmu, gimana sih teknologi yang terbaru, kita dapat memakai teknologi tersebut. Kemudian pengembangan usaha. Itu yang terakhir dari manfaat APEC. Pengembangan usahanya bisa jauh lebih maju pastinya. Nah, ini ada gambar bendera apa? Nah, kalau teman-teman cek ke Google, kalian akan tahu bahwa ini adalah gambar dari negara lambang dari Uni Eropa. Nah, ini negara-negaranya nih. Ini foto sebelum Inggris menyatakan keluar. Itu masih ada United Kingdom di situ. United Kingdom itu berarti mencakup nggak cuma Inggris saja, tapi juga Wales, Irlandia, Scotland, dan itu termasuk bukan Irlandia tapi Skotlandia. Nah ini adalah negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Kita lihat sejarahnya. Tahun 1957 Uni Eropa berdiri dengan nama European Economic Community atau EEC, atau bisa di bahasa Indonesianya itu Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, tadi mulai dicontoh oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN tadi ya. Tahun 99 Uni Eropa ini memperkenalkan mata uang bersama dari negara-negara anggotanya yang diberi nama euro. Nah, euro ini tapi nggak semua negara peserta menggunakan atau mengganti mata uangnya ke euro. Beberapa masih tetap dengan mata uang mereka sendiri. Contohnya kayak Inggris tetap dengan pound sterling. Kemudian pada Juni 2016 Inggris ini mengadakan referendum atau pemungutan suara untuk memutuskan apakah mereka ingin tetap di Uni Eropa ataukah keluar. Hasilnya mayoritas penduduk Inggris ini memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Inilah yang kemudian terkenal dengan istilah Brexit atau Britain Exit. Nah, tugas kalian yang kedua setelah tadi yang pertama menulis nama-nama negara peserta APEC, yang kedua adalah kalian jelaskan alasan kenapa sih sampai Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Penjelasannya agak panjang ya, jangan cuma pendek. Oke? Lanjut. Tujuan Uni Eropa yaitu memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara anggota. Kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya negara anggota Uni Eropa. Kemudian mempererat kerjasama ekonomi anggotanya.
Manfaatnya. Nah, untuk manfaat, ini yang kita bicarakan di sini adalah manfaat Uni Eropa bagi Indonesia. Yang pertama, Uni Eropa merupakan pasar potensial bagi produk Indonesia. Ini jadi kita bisa menjual produk-produk kita ke negara-negara di Uni Eropa. Selain sebagai pasar potensial, dia juga sebagai sumber investasi. Jadi kita dapat mengharapkan investasi dari negara-negara Uni Eropa ke negara kita. Kemudian negara-negara Uni Eropa merupakan negara tujuan bagi para pelajar dan mahasiswa Indonesia. Banyak negara pelajar mahasiswa Indonesia itu yang sekolah atau kuliah ke negara-negara Uni Eropa. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang sosial budaya seperti lingkungan hidup, oceanografi, tahu oceanografi, ocean asalnya, berarti ilmu tentang tentang bukan ilmu deh, oceanografi, tentang kelautan, kemudian keantariksaan. Itu adalah manfaat Uni Eropa bagi negara Indonesia. Saya kira itu yang dapat Mister sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.